Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Halo dulur. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual. Fakta psikologisnya apa yang dirasakan, monggo disimak nggih dulur, barangkali Anda mengalaminya. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Semua manusia pada dasarnya memiliki wadah spiritual, hanya saja beda-beda nggih wadahnya. Nah, orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu secara psikologis akan merasakan hal-hal yang berbeda. Terkadang pada tahapan awal dia tidak menyadarinya. Nah, apa saja sih yang dialami ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual? Yang pertama adalah dia menyadari akan pola hidupnya. Artinya dia sangat tahu betul ya, ketika apa yang dia lakukan maka itu akan berdampak padanya. Contoh sederhananya, ketika Anda setiap pagi meminum kopi, maka pikiran Anda akan fresh, dan itu dilakukan setiap hari ya. Sehari saja tidak minum kopi, maka Anda merasa kayak ada yang kurang pada diri Anda. Nah, kebangkitan spiritual pada tahap awal itu juga seperti itu nih dulur. Ketika Anda sudah menyadari pola hidup Anda seperti itu, maka sekali saja Anda tidak meminum kopi ya, maka Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu akan merasakan sadar ya pada dirinya, pola hidupnya sendiri, maka dia akan melakukan apa yang biasa dia lakukan. Yang kedua, rasa empatinya ini sudah meningkat pada alam. Artinya kalau seseorang itu memiliki empati kepada sesama itu sudah hal yang wajar ya, tapi ini adalah sesuatu yang kadang tidak difikirkan orang lain tapi menarik perhatian bagi dirinya. Contohnya, dia melihat misalkan ya paku yang ditancapkan di pohon, maka dia akan mengambil paku tersebut. Itu contoh sederhananya, karena pikirannya dia itu sudah memikirkan tentang alam, kebaikan tentang alam, tidak lagi dengan sesamanya tapi lebih ke semuanya ya, kepada semesta. Atau contoh lainnya, ketika seseorang berburu binatang yang dianggap bagus, langka begitu ya, tapi ketika dia sendiri yang menemuinya, maka dia akan membiarkannya. Dia tidak ada keinginan untuk menangkapnya atau mengoleksinya, karena baginya semesta alam itu sesuatu yang dicintainya ya, perlu dilindunginya. Maka empatinya ini akan tinggi terhadap alam di sekitarnya, sudah tidak lagi memikirkan yang namanya aku, kebanggaanku, atau tentang egois diri, tetapi lebih mementingkan kebaikan semesta. Kemudian yang ketiga ini adalah mulai mengerti dan menyadari segalanya. Jadi baik buruknya proses yang dia alami, dia bisa memahami ya, maupun itu apakah itu baik, apakah itu buruk, dia bisa menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu tidak luput dari memang kehendak Tuhan. Orang kalau sudah mengalami kebangkitan spiritual, baik buruk itu baginya adalah sebuah proses, jadi tidak menjadi beban baginya. Buruk baginya adalah suatu pelajaran atau hikmah yang diambilnya, kebaikan adalah buah dari perbuatannya. Pada tahapan selanjutnya, maka intuisinya ini makin kuat ya, karena pikirannya makin terasah dan dia pun akan memandang segalanya dengan objek yang positif, dan sulit bagi seseorang untuk bisa memanipulasinya, karena ketika intuisinya ini kuat ya, maka dia itu akan mudah sekali membaca bagaimana karakter seseorang dan bagaimana tujuan daripada orang lain. Sehingga kadang-kadang ya, orang kalau intuisinya kuat, daripada dibilang suudzon, kadang dia itu lebih menarik diri dulur untuk menjaga dirinya sendiri ya. Mereka lebih suka menyendiri untuk menjaga hatinya dan juga pikirannya, dan juga mereka lebih menikmati proses saat ini ya, yang artinya yang dilalui sekarang itu yang dia nikmati. Masa lalu ya sudah yang berlalu, hanya untuk sebagai kenangan ataupun ingatan, dan masa depan tidak begitu mengganggu pemikirannya ya. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan yang sekarang ini.
yang dia lakukan sekarang ini itu akan menciptakan masa depan. Dan lagi ketika seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual itu sudah tidak takut lagi dengan yang namanya mati. Mengapa demikian? Karena baginya bertemu Tuhan itu sudah jadi cita-citanya dan kebahagiaan tersendiri bagi hidupnya. Hidup di dunia hanya sementara, karena hidup itu baginya adalah sama seperti kayak mampir minum ya. Orang Jawa mengatakan urip iki sak dermo mampir ngombe. Istilahnya hanya sebentar. Maka tujuan yang utama sebenarnya adalah menghadap pada Yang Maha Kuasa. Maka ketika hal itu ya kebanyakan orang lain takut akan proses itu, maka dia tidak. Orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual justru malah merindukan, karena dia merindukan pada yang menciptakan. Sudah tidak memikirkan duniawi lagi. Biasanya tahap awal ketika kebangkitan spiritual itu yang dirasakan adalah sakit yang tidak ada ujungnya. Artinya sakitnya itu sering ya, tapi tidak ada diagnosa penyakitnya. Kelihatannya sehat ya, diagnosa bagus, tapi yang dirasakannya itu sakit, seperti sakit. Dan kemudian dia itu sering yang namanya kehilangan ya, entah itu teman ya, teman baik, hubungan ataupun apa yang dia miliki. Kenapa demikian? Bisa jadi Tuhan melepaskan apa yang tidak semestinya untuknya ya. Seperti misalnya kalau hubungan, kalau memang tidak baik maka akan diputuskan. Jadi bagi kalian yang memiliki hubungan, kenapa kehidupan asmaraku selalu tidak baik? Bisa jadi Tuhan itu memfilter ya, memilihkan yang terbaik untuk Anda dengan cara melepaskan orang-orang yang tidak baik untuk Anda. Dan kadang-kadang juga kehilangan sesuatu ya, contohnya barang. Bisa jadi apa yang Anda dapatkan itu barang-barang yang mungkin cara mendapatkannya itu tidak baik secara tidak sadar ya. Ataupun cobaan itu silih berganti, selalu ada saja cobaan hidupnya ya. Kadang merasa kesakitan sendiri secara psikis ya. Kok yang aku rasakan kayak gini ya, sepertinya orang menjauh dariku, sepertinya aku sendiri. Pokoknya yang dirasakan itu sangat menyakitkan, tapi justru itu sebenarnya adalah proses pembersihan diri. Dan ketika sudah mengalami itu semua, maka akan muncul tahap yang namanya perasaan ikhlas dan pasrah. Wis legowo, aku wis pasrah karo marang Gusti Allah. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sudah pada titik terendahnya, maka dia akan memiliki rasa ikhlas dan pasrah yang benar-benar. Dan setelah itu ya, maka dia bisa menyadari tentang dirinya sendiri, bisa menemukan jati dirinya sendiri. Nah, dulur, ketika seseorang menemukan jati dirinya sendiri, proses yang dilaluinya itu tidak biasa ya. Kadang-kadang harus merasakan yang namanya kesakitan. Dan ketika Anda kadang-kadang menginginkan yang terbaik pada diri Anda ya, bisa jadi apa yang Anda alami itu adalah jawaban dari doa-doa Anda. Maka dari itu apapun yang terjadi pada diri, tetap berbaik sangka pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik dulur, sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.